Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Widula Patricia dengan NIM 2406 113848. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai orientasi pada perubahan, mata kuliah kewirausahaan di Tempuh Manggis 4 Integrated Classroom. Orientasi pada perubahan. Yang pertama adalah pengertian perubahan. Perubahan merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Segala sesuatu di dunia ini selalu mengalami perubahan, baik merupakan hal yang bersifat positif maupun hal yang bersifat negatif. Dalam dunia kewirausahaan, perubahan menjadi hal yang sangat penting karena perkembangan teknologi, pasar, dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Menurut Albert Einstein, uncertainty is a part of reality, yang berarti ketidakpastian merupakan bagian dari kenyataan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus mampu menghadapi perubahan dengan sikap yang terbuka dan siap beradaptasi agar dapat terus berkembang dan bertahan dalam dunia usaha. Selanjutnya adalah sikap masyarakat terhadap perubahan. Pada kenyataannya, banyak orang yang merasa takut terhadap perubahan. Perubahan sering dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kenyamanan dan posisi seseorang. Beberapa alasan mengapa orang takut terhadap perubahan, yaitu: pertama, takut kehilangan posisi atau jabatan, atau bahkan takut kehilangan kenyamanan. Yang kedua adalah merasa tersaingi oleh seseorang atau orang lain, takut penghasilannya menurun, dan yang terakhir adalah merasa prosedur baru lebih rumit. Padahal, perubahan justru dapat membuka peluang baru bagi seseorang untuk berkembang menjadi sosok yang lebih baik. Jika seseorang ingin mencapai keberhasilan yang lebih besar, maka ia harus berani melakukan perubahan dalam hidupnya. Selanjutnya adalah pentingnya perubahan bagi seorang wirausahawan. Dalam kewirausahaan, perubahan sangat berkaitan dengan pola pikir atau yang sering dikatakan mindset. Seorang wirausahawan harus memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Perubahan mindset menjadi langkah awal bagi seorang untuk menjadi seorang wirausahawan yang sangat sukses. Pola pikir wirausaha membuat seseorang mampu melihat peluang, berani mengambil resiko, serta mampu berinovasi. Nah, selanjutnya adalah perbedaan pola pikir, yaitu entrepreneur atau non-entrepreneur. Entrepreneur ini adalah seorang wirausahawan, dan non-entrepreneur adalah seorang non-wirausahawan. Nah, kalau entrepreneur, mereka memiliki sifat yang produktif, mampu memanfaatkan sumber daya secara maksimal, dan selalu mencari peluang usaha. Selain itu, berani mengambil risiko serta fokus dalam pengembangan usaha. Sedangkan non-entrepreneur, mereka biasanya lebih bersifat konsumtif. Sumber dayanya, penggunaannya hanya untuk kebutuhan pribadi dan cenderung mencari keamanan dalam bekerja, serta kurang berani dalam mengambil risiko. Dengan demikian, seorang wirausahawan harus mampu mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi seorang yang produktif. Selanjutnya adalah konsep aset produktif dan aset konsumtif. Aset produk dalam kewirausahaan, seseorang perlu memahami perbedaan antara kedua ini. Karena aset produktif adalah aset yang dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan, sedangkan aset konsumtif adalah aset yang hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak menghasilkan keuntungan. Contoh dari aset produktif adalah lahan usaha, mesin produksi, toko, dan peralatan usaha. Sedangkan contoh dari aset konsumtif adalah barang mewah, gadget untuk hiburan, atau kendaraan pribadi yang tidak digunakan untuk usaha. Seorang wirausahawan yang baik akan lebih banyak memiliki aset produktif dibandingkan aset konsumtif. Selanjutnya adalah mental block dalam memulai usaha. Banyak orang yang gagal memulai usaha karena memiliki hambatan dalam pola pikir atau yang biasanya disebut mental block. Contoh dari mental block ini adalah merasa sudah terlalu tua atau terkadang merasa terlalu muda untuk memulai sebuah usaha. Yang selanjutnya itu adalah merasa tidak memiliki bakat dalam bidang bisnis atau dalam berbisnis. Dan yang terakhir adalah merasa tidak memiliki modal.
Padahal hambatan tersebut sebenarnya hanyalah persepsi yang dapat diubah jika seseorang memiliki kemauan atau niat untuk mencoba hal baru. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh tokoh yang mengatasi hambatan. Colonel Sanders, seorang pendiri KFC yang memulai bisnisnya pada usia sekitar 70 tahun. Dari sini kita dapat melihat bahwa tua atau muda atau umur itu tidak bisa dijadikan hambatan. Yang kedua adalah Brian, seorang pengusaha yang memiliki keterbatasan fisik namun tetap mampu membangun bisnisnya. Dan yang terakhir adalah Aristotle, Onassis yang memulai bisnis kapal dengan menggunakan modal dari orang lain atau other people's money. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk memulai usaha. Nah, selanjutnya itu adalah pilihan antara uang dan waktu. Dalam kehidupan, seseorang sering dihadapkan pada pilihan antara uang dan waktu. Tentu kita sebagai manusia juga seperti itu. Nah, 4 kemungkinan dari kondisi-kondisi tersebut adalah yang pertama, uang minus, waktu minus. Yang kedua, uang minus, waktu surplus. Yang ketiga, uang surplus, waktu minus. Dan yang terakhir adalah uang surplus, waktu surplus. Banyak sekali orang yang bekerja sebagai karyawan memiliki uang, namun waktunya terbatas. Sedangkan seorang wirausahawan yang sukses dapat memiliki keduanya, yaitu uang dan waktu yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah cara melatih pola pikir perubahan. Untuk membentuk pola pikir wirausaha, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Contohnya, yang pertama itu adalah visualisasi tujuan. Kita harus membayangkan secara jelas keberhasilan yang ingin dicapai, seperti mempunyai usaha sendiri dan mempunyai waktu yang tidak terbatas atau kebebasan waktu. Yang kedua itu adalah afirmasi positif. Kita selalu bisa mengucapkan kalimat motivasi secara rutin. Misalnya, saya semakin sukses setiap hari. Seperti itu. Kita ulang-ulangi motivasi itu setiap hari. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan. Kita harus mampu terus belajar, mencari pengalaman baru, serta meningkatkan keterampilan kita dalam bidang usaha. Nah, kesimpulan dari seluruhnya adalah, perubahan merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan atau tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Termasuk dalam dunia kewirausahaan. Seorang wirausahawan harus mampu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan serta memiliki pola pikir yang produktif serta inovatif. Dengan mengubah mindset, menghilangkan mental block, terus mengembangkan kemampuan, kita dapat memanfaatkan perubahan sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Sekian dari saya mengenai orientasi pada perubahan. Saya Widla Patricia pamit undur diri. Terima kasih dan semoga presentasi kali ini dapat menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan teman-teman semua. Selamat siang.